Bang. Masih bisa profitnya jauh lebih besar dari sekarang. Masih ada hal-hal baru yang bisa digarap di masa yang akan datang. Jadi exciting bisnisnya kayak gitu. Dan itu bisnis yang exciting juga mempermudah atau memberi bumbu untuk bandar untuk menggoreng sahamnya. Ini contoh bisnis yang kurang exciting. Bisnisnya bagus dan terbukti di era stock market 2.0 ini saham-sahamnya turun, malah nggak kemana-mana dan cenderung turun dan terus dijual investor asing yang sebelumnya jadi bandarnya. Contohnya saham Unilever, saham-saham rokok kayak gitu. Jadi dulu di era stock market 1.0 para value investor, investor veteran kayak gitu banyak meng-highlight, termasuk saya juga veteran. Dulu saya juga meng-highlight bahwa ya kalau mau aman, pakailah bisnis yang aman, yang nggak berubah, yang terus dipakai, yang kedepannya akan terus profitable. Yes, nggak ada yang berubah. Jualan sampo juga saya yakin era digital, era apapun, stock market 2.0, orang tetap pakai sampo, tetap pakai sabun. Iya benar, itu benar. Tapi tidak exciting. Karena mau mimpi apa yang dijual jualan sampo? Kalaupun ada orang ngegoreng, saya yakin di tahun 2025 orang pakai sampo seminggu sebotol habis. Jadi penjualan Unilever naik, orang nggak percaya. Emang apa yang membuat orang pakai seminggu sebotol habis itu apa? Perubahan apa? Karena nggak ada, nggak kebayang. Atau rokok, itu bisnis yang nggak exciting. Profitable iya, tapi nggak exciting. Bagus iya, kokoh iya, tapi nggak exciting. Itu jadi bisnis yang trennya cenderung ditinggalkan oleh para big player lah yang mengatur pergerakan harga saham. Terus apa ya bisnisnya exciting atau seksi di masa yang akan datang? Yang pasti yang kita semua tahu adalah digitalisasi industri. Digitalisasi industri adalah bisnis yang sangat seksi dalam beberapa tahun ke depan. Ada ribuan startup di Indonesia yang berusaha mendisrupsi berbagai industri seperti keuangan, transportasi, logistik, pertanian, perikanan, manufaktur, dan yang lain. Jadi berusaha mereka disrupsi. Contohnya Gojek. Mendisrupsi bisnis, banyak banget Gojek yang didisrupsi sama bisnisnya. Bisnis transportasi awalnya, ojek online. Bisnis logistik, pengiriman barang. GoSend, GoFood, dan bahkan sekarang bisnis kuliner juga cukup, kuliner beneran ya, makanan beneran. Kuliner itu juga banyak didisrupsi sama mereka. Dan ada banyak banget digitalisasi industri yang tadinya telepon by telepon datang mencoba dirubah jadi by smartphone, digitalisasi. Ada logistik juga, ada transformasi di dunia logistik itu sangat cepat di era terutama di era pandemik ini. Kesehatan juga ada dan yang lain. Jadi bisnis seperti ini juga adalah bisnis yang seksi kayak gitu. Juga yang saya bilang tadi, green energy. Karena kerusakan climate change, kerusakan yang diakibatkan perubahan iklim itu sudah semakin nyata. Kedepannya banyak bisnis-bisnis di luar negeri yang jualan mimpi rencana green energy. Solar panel lah, mobil listrik, itu kan jualannya green energy juga. Itu pun menarik buat digoreng-goreng karena dianggap punya masa depan yang cerah. Belum ada masa depan, belum terlihat. Untungnya belum ada, cuma dianggap lebih cerah. Dianggap future itu. Kayak gitu. Future itu. Sama mungkin yang sudah pernah dialami semua, ketika kita pindah dari Nokia, BlackBerry, ke smartphone, ke iPhone, ke screen, ke touchscreen, orang langsung menyadari future itu bakal kayak gini. Kita nggak akan balik lagi ke Nokia yang isinya tombol semua, screennya kecil, nggak akan balik lagi. Itulah kurang lebih yang terjadi. Jadi terus juga green energy ini exciting di masa depan. Juga digital entertainment. Digital entertainment ini juga menarik menurut saya.
Digital entertainment itu nggak cuma ngomong Netflix, menurut saya bisa game. Jadi semua yang menghibur, yang mendatangkan kesenangan, kesukaan, refreshing, dan berupa formatnya digital, kayak gitu. Dan ini luar biasa. Game online, saya pernah baca, game online, uang yang berputar di bisnis game online itu lebih besar daripada uang yang berputar di bisnis musik, seluruh bisnis musik, dan bisnis perfilman disatukan. Belum ada game online yang IPO di Indonesia. Belum ada sahamnya. Produsen game online dan lain-lain. Jadi ini sangat menarik, punya bisnis-bisnis yang seksi di masa yang akan datang. Dan ini memang mau nggak mau kita harus mulai bertransformasi ke arah situ. Menariknya, kalau kita ngomong semua bisnis seksi itu, semuanya berhubungan dengan startup. Karena ya sedikit, bahkan nggak ada bisnis-bisnis seperti itu. Kalau nggak sedikit, masih kecil, belum berhasil. Bisnis-bisnis seperti itu yang sudah IPO. Jadi IPO di masa yang akan datang itu sangat menarik. Startup dari berbagai jenis itu akan masuk ke bursa dan bukan mustahil mereka yang akan menguasai banyak sektor dalam 10-20 tahun ke depan. Jadi bisnisnya exciting di masa depan. Excitement itu bisa dijual sekarang. Juga kalau mau memilih saham, apalagi buat investasi, nggak ada salahnya Anda kenali karakter pemilik atau pemegang saham mayoritas. Yang mungkin Anda nggak punya kesempatan untuk kenalan, makan bareng sama yang punya emiten, ya pengennya sih gitu, cuma kan susah kan. Anda mau beli BCA, ya nggak harus lah. Enaknya sih ngomong dulu sama keluarga Hartono, cuma siapa juga. Untuk apa mereka mau nemuin Anda gitu kan, mayoritas dari kita termasuk saya kayak gitu. Cuma untuk menilai karakter itu nggak bisa dari berita, bisa dari tanya pegawainya dan lain. Ada karakter-karakter yang harus kita, kebiasaan-kebiasaan atau karakter yang harus kita highlight. Apakah tujuan pemilik perusahaan hanya untuk berbisnis kuliner untuk menjual sahamnya ke investor retail? Ada pengusaha-pengusaha pemilik bisnis yang tujuannya hanya untuk berbisnis kuliner. Bisnisnya sih nggak jelas, tapi sahamnya digoreng-goreng untuk dijual ke retail. Salah beli saham gini? Nggak. Bisa dibilang salah, bisa dibilang enggak. Kalau Anda ngerti ya nggak apa-apa. Cuma kalau Anda ngerasa bahaya nih, pemiliknya aja mau jualan. Kalau salah-salah, saya masuk udah itu hancur, delisting gawat ya, jangan. Jadi Anda harus tahu nih, kurang lebih bisnisnya apa. Apakah niat benar-benar buat bisnis atau cuma goreng-goreng saham doang, bisnisnya sih nggak jelas. Apakah pemiliknya rajin memberikan dividen kepada pemegang saham lain? Ini juga ada perusahaan yang ownernya kaya terus, walaupun bisnisnya rugi terus, atau nggak pernah ngasih dividen. Berarti uang perusahaan, keuntungan perusahaan mungkin disalurkan ke tempat lain, ke perusahaan private mereka, jadi perusahaannya rugi terus. Itu pun harus dipikir. Jadi apakah pemilik perusahaan rajin memberikan dividen, rajin untung kasih ke investor, untung kasih sebagian, itu juga butuh jadi pertimbangan. Biasanya kalau rajin bagi dividen ya at least dia cukup oke karakternya. Walaupun Anda nggak minat cari dividen ya, tapi dengan artinya pemilik atau pemegang saham mayoritas mau bagi dividen, artinya mereka niat berbagi keuntungan dengan investor retail. Apakah perusahaan sering menyedot dana dari publik dari right issue atau repo? Itu pun harus diwaspadai. Ada bisnis-bisnis yang rajin banget right issue, mintain duit terus dari investor. Bagi dividen nggak mau, right issue mau. Ngasih duit, ngasih keuntungan nggak mau, tapi minta terus buat investasi ini, investasi itu pun harus pertimbangkan. Atau ada juga yang menarik, apakah pemiliknya punya ambisi jadi orang terkaya? Karena ini susah diidentifikasi, tapi kalau ada bisa identifikasi, menarik karena harga sahamnya bisa digoreng terus. Karena orang terkaya di Indonesia juga, karena harga saham yang dia miliki itu naik terus dalam jangka panjang. Kayak gitu. Jadi, dan juga ini juga apakah pemilik masih optimis dan memperhatikan harga sahamnya. Ini juga kadang-kadang nggak mudah diketahui.
Apakah pemilik atau perusahaan pengendali menjual sahamnya ke publik? Ini pun harus diwaspadai. Kalau perusahaan pengendalinya jualan terus, katanya sih bagus, prospeknya bagus, tapi dia jualan terus, itu diwaspadai. Anda bisa lihat datanya di KSEI, di website bursa pun bisa. Terus penilaian pribadi Anda tentang pemimpin perusahaan. Jadi saya buat contoh video, ini hanya contoh aja di YouTube. Ini nggak termasuk materi chapter 0, tapi mungkin Anda bisa tonton 2 video ini kalau Anda, tips investasi jangka panjang, dan satu lagi ada 5 saham lanjutan dari video ini. Bukan yang ini, Video ini Anda bisa tonton ulang. Tonton di mana saya mencoba memahami karakter dan lain dengan mengenal direksinya. Itu ketiga. Keempat adalah apakah sahamnya masih dimiliki pemodal besar, investor asing, atau perusahaan pengendali. Ini contohnya saham buka sebulan setelah IPO, masih dikuasai corporate, ya corporate 29%, reksadana 15%, lainnya asuransi, investment banking, dan lain, komposisinya cukup oke. Jadi ini harus Anda lihat. Yang bahaya adalah kalau kepemilikan retailnya sangat besar, misalnya 42% kepemilikan investor lokal individualnya. Datanya bisa lihat Anda dari KSEI setiap akhir bulan. Ini contohnya, sahamnya 99% dipegang publik, tapi delisting kok bisa. Ini cerita saham TMPI. TMPI itu ternyata namanya PT Simagold Inti Perkasa Tbk. Orang investor veteran, investor lama, tahu TMP itu singkatan dari Taman Makam Para Investor. Ini bercanda doang sih, tapi saya yakin mayoritas investor lama ditanya TMP itu apa? Taman Makam Para Investor, bukan PT Simagold Inti Perkasa Tbk. Sekarang udah delisting, karena sahamnya udah di publik semua, jadi hati-hati Anda memilih saham, karena kalau saham sudah di retail semua, siapa juga yang mau naikin harga? Kepentingan siapa yang ada di situ? Kalau kepemilikan retail ya, kepentingan retail ya sudah, cuma pasrah doang. Dan terakhir, setelah keempat tadi, pertanyaannya adalah apakah pergerakan sahamnya sudah sesuai atau belum? Itu yang penting. Sudah sesuai itu macam-macam. Sebelumnya saya kasih contoh, harga sahamnya sudah murah atau belum? Kalau fundamental kan sudah murah atau belum? Sudah murah nggak usah based on ini. Nggak usah based on harga wajar dan lain-lain, soal harga nggak usah. Dibanding harga sebulan terakhir, 6 bulan terakhir, setahun terakhir itu udah cukup kok untuk menilai sudah murah. Setahun terakhir orang beli saham ini di 2.000, sekarang tinggal 1.000, oh berarti sudah murah. At least sudah jauh lebih murah dari orang yang beli dulu setahun ini. Itu udah cukup. Nggak usah bilang harga wajar dan lain-lain, nggak usah. Selama Anda sudah menganalisa 4 syarat sebelumnya kan. Karakternya oke dan lain-lain. Kalau sudah murah tapi pemiliknya sudah jual semua, ya jangan dibeli. Udah di retail semua ya sudah murah. TMP itu sudah murah banget ketika sahamnya delisting. Cuma memang nggak memenuhi syarat yang lain. Atau nggak semua orang senang beli saham yang sudah murah. Ada yang ya harganya mulai naik baru beli, silahkan. Setelah 4 syarat pertama dipenuhi, itu harganya mulai naik baru beli. Atau saya senang beli saham yang belum naik, belum kemana-mana, harganya sideways, juga silahkan. Jadi inilah tips-tips untuk memilih saham di era stock market 2.0. Butuh exciting, Anda butuh lihat kepemilikannya, bisnisnya exciting, eksistensi bisnisnya juga harus jadi pertimbangan. Kayak gitu. Ada yang spesialis beli saham busuk, ya silahkan. Tapi saya nggak akan mengajarkan itu, karena ini sekolah dasar. Saya juga beli beberapa saham yang menurut saya fundamentalnya busuk, cuma at least pakai pengalaman belasan tahun. Di tahun pertama saya nggak menyarankan orang, siapapun beli perusahaan yang kalau Anda screening, Anda dapat hasil, wah ini busuk banget perusahaan. Ownernya cuma mau goreng-goreng doang, itu saya nggak terlalu menyarankan di awal. Kalau Anda merasa udah tahu itu, tapi merasa sanggup, mau coba ya silakan. Tapi at least Anda tahu dulu, jangan Anda coba tanpa tahu, itu yang paling bahaya. Kayak gitu. Dan terakhir ya setelah 4 itu lihat pergerakan harganya. Setiap orang punya seleranya sendiri. Ada yang sedang beli murah, ada yang sedang beli mulai naik, atau yang sedang sideways. Seperti itu.